Apakah perlu sanksi administratif kepada anggota Dewan yang tidak melaporkan LHKPN kepada KPK? Sudah hadir bersama kami pakar hukum pidana dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dan juga dari Gedung KPK Jakarta, Deputi Pencegahan KPK Bapak Pahala Nainggolan dan Mas Miko Ginting. Nah, saya langsung sapa Pak Pahala terlebih dahulu. Pak Pahala, selama ini kalau misalnya laporan anggota Dewan begitu terkait dengan laporan harta kekayaannya, kan nilainya sedikit sekali yang dikembalikan. Kalau tadi berdasarkan tulisannya Mas Miko itu sekitar 20%-an lah gitu ya dibandingkan dengan lembaga negara lainnya. Kesulitannya apa sih Pak ketika dari KPK, apakah nagih gitu ke DPR atau memang dari mereka kesadaran mereka sendiri untuk memberikan laporan kekayaan ini, dan ditagih nggak dari KPK kok jumlahnya sedikit sekali? Baik, terima kasih Mbak. Ini sebenarnya 21% itu setelah kita ganti sistemnya jadi elektronik. Jadi waktu dulu manual gitu, keluhan dari banyak wajib lapor adalah banyak sekali lampiran yang harus disajikan. Yang kedua juga pengumumannya lambat karena kita harus ke berita negara, itu butuh waktu gitu ya. Oleh karena itu kita rubah jadi elektronik gitu, dan ini jauh lebih mudah, saya jamin jauh lebih mudah. Karena kalau misalnya anggota mengisi sekarang elektronik, dia bisa melihat laporan dia yang lama. Kalau nggak ada yang berubah, database yang lama keluar lagi di masing-masing anggota. Nah kalau dibilang tinggal 21 kita kaget Mas, karena yang lalu itu udah 98% waktu manual. Sekarang begitu elektronik kita bukakan klinik LHKPN di gedung DPR, tapi masih 21. Kita duga, ini kalau teknis saya percaya tidak ada masalah. Ini cuma masalah niat, kita duga mereka mau masukkan lewat jalur caleg. Gitu. Kan nanti kalau mereka nyalon lagi kan harus masukkan LHKPN gitu ya. Nah mungkin mereka masih ganti, tapi kalau kita anjurkan sih lebih baik sekarang lah gitu ya, karena ini sangat mudah dan bisa dilihat yang tahun lalu seperti apa. Kalau nggak ada perubahan tinggal diklik saja udah langsung terbang, nggak ada lagi. Jadi sudah berubah jadi konsepnya elektronik tapi angkanya masih 21%, Mas Miko. Malah turun gitu. Itu dari analisa Anda, kenapa reluctant sekali dari lembaga, dari Dewan ini? Kalau kita lihat eksekutif, yudikatif angkanya cukup signifikan begitu dibandingkan dengan dari legislatif. Ya, kalau saya melihatnya memang ketiadaan konsekuensi ya. Jadi kalau di undang-undang itu kan kewajiban dan sanksinya sanksi administratif. Tapi kan sanksi administratif itu hanya berlaku bagi lembaga atau jabatan yang mengikuti alur kerja birokratif gitu. Jadi kalau ada promosi mutasi gitu itu bisa alur kerja sanksi administratif. Tapi kan DPR punya mekanisme sendiri ya. Legislatif itu punya mekanisme sendiri. Misalnya recall dan seterusnya gitu. Jadi memang kalau bisa dikatakan dari sisi regulasi kita tidak ada sanksi yang efektif untuk kemudian memaksa anggota legislatif untuk memberikan laporan harta kekayaan dan penyelenggaraan negara itu gitu. Nah, makanya sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana mengefektifkan undang-undang gitu ya. Sehingga bisa ada sanksi yang lebih kuat apabila anggota legislatif tidak memberikan atau melaporkan harta kekayaannya. Karena gitu. Sanksinya itu kalau menurut Mas Miko sendiri di undang-undang ini dianggap tidak tegas gitu jika tidak melaporkan harta kekayaan. Hanya sanksi administratif gitu, dan sanksi administratif itu hanya berlaku bagi jabatan yang mengikuti alur kerja administratif gitu. Ya. Nah DPR sangat berbeda sekali alur kerjanya gitu. Oke, nah dari KPK sendiri Pak Pahala juga ini ada rencana untuk mengumumkan begitu nama-nama yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Mungkin saya tanya dulu, ini asalnya kenapa ada niatan seperti ini? Jadi kita belajar dari tahun lalu ya, DPR itu, DPR pusat ya, itu kepatuhannya 98%. Jadi mulainya setelah media dan masyarakat mempertanyakan salah satu anggota Dewan. Lama-lama itu jadi pertanyaan standar ke anggota Dewan, Anda udah masukkan LHKPN apa belum? Dan itu responsnya sangat baik. Jadi benar, seperti disebut Pak Miko, kalau dari segi aturan, memang anggota DPR ini relatif independen. Kalau kita bilang nggak ada bosnya lah gitu ya. Beda dengan kementerian misalnya. Kalau menterinya punya komitmen kuat, dia kasih edaran, saya potong gajinya kalau nggak masukin LHKPN, selesai itu bisa 100% langsung. Jadi kalau di kementerian itu tergantung komitmen pimpinan. Di kabupaten, provinsi itu saya yakin tergantung komitmen pimpinan. Tapi kalau legislatif, memang ini sebenarnya yang kita sekarang dekati adalah partainya masing-masing. Kita bilang ini kan kader Anda gitu ya, tolonglah Anda himbau gitu. Kalau tidak nanti biar
nanti masyarakat kan akan mendorong, media akan mendorong, itu yang kita harapkan sekarang dengan pengumuman ini per fraksi, itu kita harapkan ini jadi pertanyaan standar buat media ke anggota dewan. Anda udah masukkan LKPN belum? Gitu ya, sehingga bisa terjadi seperti yang tahun lalu. Oke, baik. Saya juga ingin tanya ke Mas Miko, efektif atau tidak nih kalau diberikan pengumuman seperti itu? Tapi ditahan dulu jawabannya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Prime Time News. Masih bersama Mas Miko Ginting dan dari KPK ada Pak Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahannya. Mas Miko, ditanggapi kalau tadi KPK mengumumkan orang-orang anggota dewan yang tidak melaporkan harta kekayaannya, apakah itu efektifkah atau seperti apa kalau tidak efektif? Ya, sebenarnya penting ya, apalagi dalam konteks KPK menjaga sistem elektoral kita yang atau momentum elektoral yang bersih ya. Dan saya kira pemilih juga punya hak untuk mengetahui calon-calon wakilnya gitu ya. Siapa yang kemudian berintegritas, siapa yang kemudian transparan kepada publik dan seterusnya. Tapi itu satu sisi saja gitu. Kalau undang-undangnya tidak diperbaharui, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 itu tidak diperbaharui dan menguatkan sanksi ya, dan kemudian menghubungkannya juga misalnya dengan peraturan KPU ya. Jadi KPU harus memberikan syarat misalnya bagi calon legislatif yang ingin masuk ke dalam sistem elektoral gitu ya, untuk mengumumkan harta kekayaannya. Kemudian juga selama menjabat partai politiknya juga tidak mendorong anggotanya untuk kemudian melaporkan harta kekayaannya. Kemudian setelah menjabat juga tidak didorong, maka saya kira tidak akan efektif gitu. Jadi mengumumkan itu hanya satu hal. Poin saya di situ. Tapi juga bagaimana memperbaiki undang-undang agar lebih bertaji gitu. Kemudian juga menghubungkannya dengan sistem-sistem lain yang kemudian lebih penting. Regulasinya itu yang paling penting, ada dasar hukumnya begitu kan ya. Ini juga Pak Pahala, ini yang saya juga baca dari tulisan Mas Miko hari ini terkait dengan tidak ada satupun 106 anggota DPRD DKI Jakarta yang menyerahkan laporan harta kekayaan kepada KPK. Pak, pertanyaan saya, dari KPK ini sebenarnya nagih atau enggak Pak ketika nggak ada satupun yang memberikan laporan harta kekayaan ini? Iya. Jadi berita bagusnya segera sesudah kita umumkan, saya dapat kontak dari Ketua DPRD, bilang 19 orang akan melaporkan ke KPK. Saya bilang silakan aja gitu, nggak usah datang, elektronik aja kok gitu. Jadi kami yakin bahwa mengumumkan itu pasti ada dampaknya gitu ya. Paling enggak kalau diteruskan selanjutnya kan mereka mau nyalek misalnya gitu kan, itu pertanyaan yang paling enak ditanya apakah sudah masukkan LKPN atau enggak gitu. Tapi yang Pemda DKI beritanya bagus gitu. Yang di daerah-daerah lain rencananya kita akan bagikan ke media-media lokal karena mereka lebih spesifik gitu ya, untuk tahu siapa yang sudah, siapa yang belum. Hanya selain mengumumkan yang belum, sebenarnya kalau masyarakat ingin memeriksa orangnya sudah apa belum, cek saja. Kalau nggak ada namanya berarti belum, kan gitu aja kan. Sebenarnya daripada kita ngumumkan yang semua yang belum gitu kan, itu akan panjang pengumumannya gitu kan. Kecuali satu DPRD belum pernah melapor sama sekali gitu. Tapi silakan dicek aja, kalau namanya nggak ada berarti belum gitu. Kira-kira begitu. Dari 106, 19 masih jauh sih angkanya, tapi paling nggak udah ada kesadaran begitu. Pak Pahala, tapi yang saya ingin tanyakan juga komunikasi ke pimpinan parpol begitu terkait dengan ini. Apakah juga dilakukan oleh KPK? Hei, ini anggota Anda belum melaporkan dan sebagainya. Jadi selain ke publik tapi juga langsung ke parpolnya masing-masing. Tentu Mbak, tahun lalu kita udah ngomong dengan seluruh sekjen parpol, kita bilang ini ada masalah dengan legislatif di DPRD terutama. Karena kan 85% waktu itu nasional. Saya bilang ini karena DPRD ini tidak ada bosnya gitu. Tolong dari para sekjen partai gitu keluarkan edaran dong untuk kader mereka yang ada di DPRD gitu, baik provinsi maupun kabupaten gitu, untuk menyampaikan LKPN gitu. Dan buat saya sih ini kalau masalah teknis sudah tidak ada lah, ini tinggal masalah niat aja kok. Baik, oke. Mas Miko, menurut Anda sebelum ini kan berarti kalau tadi kita bicara untuk sanksi yang lebih tegas, itu harus merubah undang-undangnya begitu. Kalau begitu sekarang pengawasan yang bisa dilakukan seperti apa? Melihat sekarang banyak caleg-caleg baru juga begitu. Seperti apa kira-kira yang juga mungkin harus diawasi juga oleh masyarakat misalnya? Ya, ini berhubungan sama statementnya Ketua DPR ya, yang mengatakan bahwa ada anggapan seakan-akan pelaporan harta kekayaan itu hanya sebelum dan sesudah menjabat gitu. Nah kalau kita lihat di undang-undangnya sebenarnya